Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 19 Januari 2026. Saudara-saudara, mari teduhkan hati satu di dalam perenungan saat ini. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40. Namun sebelum itu, mari berdoa mohon hikmat untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Di saat teduh pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, memampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-40 firman Tuhan. Pejabat istana dari Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan diberkatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku berkata kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod.
Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Siap menjadi saksi. Itulah yang menjadi tema perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, menjadi tugas dan tanggung jawab orang percaya adalah mengabarkan Injil dimanapun berada. Seperti perintah Yesus dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudara, Filipus salah satu murid Tuhan Yesus yang siap memberi diri untuk menjadi saksi. Sehingga dengan senang hati ia ditempatkan dan diutus dimanapun. Setelah menyelesaikan pelayanannya di Samaria, Filipus pun melanjutkan perjalanannya dengan menjumpai seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake ke Ratu negeri Ethiopia. Dan masih banyak tempat untuk Filipus bersaksi. Oleh tuntunan Roh Kudus dalam pelayanannya, Filipus tidak merasa rugi, melainkan semakin berkembang. Semakin bertambah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mau dibaptis. Tanggung jawab semua orang percaya yang terus bersaksi kepada semua orang dan di tempat dimanapun. Saudara-saudara, yakinilah bahwa Tuhan Yesus yang mengutus kita menjadi saksi, Dia jugalah yang akan menyertai kita menjadi saksinya. Seperti perkataan Yesus, "Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Dalam Matius pasal 28 ayat 19. Amin, firman Tuhan. Mari berdoa. Segala puji syukur hanya padamu Tuhan, oleh karena kasih dan tuntunan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan kami boleh mendengar, bahkan merenungkan akan kebenaran firman-Mu di pagi ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya untuk siap menjadi saksi dimanapun kami berada. Olehnya itu, Roh Kudus yang akan terus menolong, memperlengkapi kami dalam mengemban tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Ya Tuhan, umat-Mu dimanapun berada dalam kehidupan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab, usaha dan bahkan rencana, Tuhan menolong dan karuniakan selalu kesehatan, hikmat. Kiranya ya Tuhan, kami terus mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Berdoa untuk pemerintah mulai dari pusat sampai pelosok, beri hikmat, kesehatan, agar dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.